Oke, jadi video kali ini saya akan mereview sebuah tripod yang cukup kokoh, tapi harga tetap bersahabat, sob. Tapi sebelum itu, kita intro dulu, sob. Oke, sob, kembali lagi di RH Channel bersama saya, Raffi di sini. Jadi video kali ini saya nggak begitu proper banget karena tripod yang sekarang dipakai ini asli untuk kamera. Jadi ya bisa dibilang cuman ada 2 tripod di sini karena saya cuman punya 3 tripod. Jadi mohon maaf kalau kurang proper lah untuk peletakannya. Jadi ini asli untuk kamera dan yang itu aslinya untuk lighting, sob. Jadi video kali ini saya akan mereview sebuah tripod yaitu tripod dengan tipe 336S. Lanjut aja kita ke video unboxingnya. Oke, jadi di video kali ini saya agak sedikit cepat aja ya, karena sedikit ngeburu waktu, karena video ini dibuat ya malam ya, kisaran jam 12-an lah. Ini harusnya udah pada tidur, tapi saya masih bikin video. Oke, lanjut dari bagian unboxing akan saya bahas. Dari kemasannya sendiri tidak ada judul tripodnya, hanya ada logo seperti ini. Nah, untuk kayak logonya lebih logo mereknya maksud saya. Untuk jenisnya mah jenis tripod 336S, sob. Ini dia unitnya. Dari kemasannya sendiri dibungkus dari bahan kayak kain gitu. Dan setelah bahan kain itu ada kayak bungkus plastik itu, sob. Saat saya lihat di bagian standnya itu ada stiker yaitu logo Inbex. Jadi bisa disimpulkan ini dari Inbex ya, sob. Tapi ya kurang tahu juga. Dari paket pembelian di sini saya sudah dilengkapi dengan berbagai macam, ada remote Bluetooth, holder handphone, tasnya yang tadi udah saya sebutkan yang kain itu. Terus ada unitnya itu sendiri yaitu tripodnya. Di sini tidak terdapat kayak manual book atau kartu garansi, tapi nggak apa-apa lah. Tapi di bagian deskripsi tokonya udah tertera garansinya itu 7 hari dari waktu pembelian, dan itu tertera ya, sob, ada di deskripsinya, saya waktu itu lihat. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan detailnya, sob. Dan ini dia tripodnya. Saat pertama kali saya lihat sih itu barangnya beda banget dari yang sebelumnya, dari generasi sebelumnya. Nanti saya buatkan videonya yang tripod saya ada 2 nih dengan jenis yaitu 3310, setahu saya ya. 3310 apa 3320 gitu, ada dua-duanya di sini masalahnya. Nah, yang ini tuh kualitas yang tripod baru saya beli ini beda banget ya. Terus habis itu untuk kualitas bahan, terus ketebalannya, kalau kualitas bahan besinya itu samalah kayak tripod yang sebelumnya, tapi kalau untuk ketebalannya ini beda banget, lebih tebel lah bisa dibilang. Terus cukup kuat. Saya selama ini menggunakan kamera mirrorless itu pakai tripodnya yang ini karena bisa dibilang cukup kokoh lah. Oke, lanjut lagi ya, dengan beratnya kisaran kira-kira yang bisa ditampung yaitu dari spesifikasinya 3 kilo atau 6,6 lbs. Dari berat tripod itu sendiri yaitu 800 gram. Jadi ya gak berat-berat amat lah menurut saya. Dengan ketebalan gagang tripodnya yaitu 18 mm. Dan untuk tinggi minimal dalam keadaan masih dilepat yaitu 50 cm. Dan tinggi maksimal kalau udah diregangkan yaitu 140 cm. Dari bagian bawahnya terdapat rubber atau bisa dibilang karet lah kalau saya bilang, itu agar tidak slip, sob. Oh iya, untuk rubbernya sendiri dia seperti ball head gitu, kayak ball head. Jadi bisa menyesuaikan kondisi tripodnya. Lalu untuk pengunciannya, lipatan tripodnya bahannya yaitu plastik. Terus ada kayak aksen garis-garis gitu, biar lebih enak lah bisa dipegang, terus lebih gampang untuk dibuka atau tutupnya. Dan untuk penguncinya cukup besar bisa dibilang. Terus habis itu pengaturannya jadi lebih gampang. Di bagian tengahnya ada semacam kayak tempat gantungan gitu, atau biasa disebut kalau bahasa tripodnya yaitu hook. Hook itu kayak kail gitu kalau nggak salah ya, kayak gitu, berfungsi sebagai tambahan. Jadi kalian bisa nambahin sesuatu kayak tas atau apa barang-barang di situ, biar pertama bisa nyimbangin, kedua bisa naruh barang, jadi ngemudahin kalian gitu, sob. Dan di bagian tengahnya udah ada handle tripodnya yang bisa dibilang cukup solid menurut saya, walaupun materialnya dari plastik, sob.
Dan jenis dari kepala tripodnya yaitu fluid head, karena di sini tripod itu ada dua jenis ya sob, ada ball head sama fluid head. Terus ada tuasnya seperti kayuhan gitu, kayak kayuhan sepeda. Itu bisa dibilang elevator stick sob, yang berfungsi untuk menambah tinggi tripod agar lebih maksimal lagi. Lalu untuk kepala tripodnya ada 3 buah tuas untuk mengatur pergerakan kameranya, angle kameranya lah bisa dibilang. Nah, tuas pemutar yang besar ini atau bisa disebut angle adjustment rocker itu berfungsi untuk mengatur posisi angle kamera mau ke atas atau ke bawah gitu sob. Jadi kayak ada pergerakan kamera yang kayak dari atas ke bawah tuh, saya lupa namanya deh. Nanti saya lampirkan di situ deh, pergerakan kamera gitu untuk sinematik. Lalu untuk tuas kedua di samping atau bisa disebut lock rotation button yang berfungsi sebagai pemutar rotasi pada tripod dengan jenis fluid head ini sob. Lalu terdapat juga pengunci vertikal dan horizontal di bagian atasnya. Lalu ada kayak semacam air gitu yang warna hijau ini. Kalian bisa lihat itu bisa disebut yaitu level of beats. Saya nggak begitu bagus ya bahasa Inggrisnya. Maaf kalau salah ya sob, karena saya kurang bagus lah untuk bahasa Inggris mah. Lalu untuk shocker tripodnya dia udah quick release atau bisa disebut shocker tripod itu kayak pengunci lah ya, pengunci dari pegangan untuk ke kamera, antara kameranya langsung ke body tripodnya gitu, ke atasnya gitu, ke locknya itu loh penguncinya. Nah, shockernya ini kan shocker tripod kayak gitu deh, pengunci tripodnya ini udah model quick release, jadi lebih gampang lah untuk kalian pasang ke body kamera tanpa harus ribet. Jadi bisa lepas pasang gitu tanpa harus kayak tripod saya yang sebelumnya tuh harus kunci lagi, ngebuka-buka lagi gitu sob. Oke, kita lanjut lagi ke kelebihan dan kekurangan sob. Untuk kelebihannya di sini tripodnya memiliki harga yaitu 159.000 yang udah kena diskon dari kisaran 700 ribuan. Terus untuk tambahan lagi yaitu ada Bluetooth remote yang bisa dibilang ngemudahin untuk misalkan kalian pengen bikin video tapi bingung gitu karena sendiri gitu kan, jadi tinggal pencet doang. Tapi untuk ke kamera saya agak kurang ngerti ya, kalau ke handphone tinggal nyalain Bluetooth habis itu ntar langsung ke connect, setahu saya gitu. Tapi kamera kurang paham. Oke, lanjut lagi kita ke bagian kekurangannya. Dari segi kekurangannya di sini saya tidak menemukan kekurangan yang mencolok banget karena dengan harganya sesuai dengan kualitasnya ya sob. Dari pemakaian saya dari bulannya itu bulan Februari, sekitar udah 10 bulanan lah ya, ini tripod udah bisa dibilang sangat layak lah digunakan. Saya hampir video-video yang pakai kamera tuh pasti pakai tripod ini, karena dari semua tripod saya ini tripod yang bisa dibilang cukup bagus lah, cukup proper, lebih kuat gitu, cukup kuat lah bisa dibilang gitu sob. Ya mungkin itu aja untuk kelebihan sama kekurangannya sob. Oke, kita lanjut lagi ke bagian kesimpulan ya sob. Let's go. Oke, jadi bagian kesimpulan di video kali ini, tripod ini saya beli dengan harga 159.000 dan dari harga yaitu udah kena diskon tuh 159.000 udah kena diskon. Sebelumnya itu harganya kisaran 700.000. Jadi bisa sangat saya rekomendasikan untuk kalian yang punya budget di bawah 200 ribuan untuk membeli tripod ini, karena tripod ini sudah saya pakai kisaran udah di bawah, udah kisaran 10 bulanan lah saya pakai tripod untuk kamera mirrorless saya. Dan ini mungkin itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf jika penyutingan videonya kurang proper karena tripodnya yang ini harusnya untuk mirrorless dan yang sekarang ini harusnya untuk lampu, jadi nggak bisa dipakai karena buat review. Dan ya karena udah malam juga nih, udah jam 2, mungkin itu aja untuk video kali ini. Dan ya mungkin untuk link udah saya sertakan di deskripsi di bawah. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Jadi mohon maaf ya sob untuk ada kekurangannya. Mungkin itu aja di video kali ini. Saya Rafli Arisa selaku host di channel ini, saya ucapkan terima kasih.